minyak soalnya teh dianggo jadi kudu buru-buru meserna. Hayu atuh diuk heula jeung urang dia istirahat. Bari urang minum susu ya urang boga susu rasa strawberry jeung coklat. Urang ge boga coklat ya, hayang teu? Ih, nah maneh seueur nginum jeung makan nu amis-amis kitu kades yang ke gigina rosak loba bolong-bolongna jeung hideung-hideungna kitu ih. By the way, yang geus teu hayang coklat jeung susuna jeung urang wae. Ih, urang serius Mel, engke mun tunda rusak sia geus hese ngebenerkeunna. Ya dangukeun ya engke Mbak Merita jeung Mbak Inka bari ngajelaskeun kumaha dapakna mun urang teh kena karies gigi, hideung-hideung gigina. Mbak Inka jeung Mbak Merita oge bakal ngajelaskeun ya kumaha carana ngadamel permen anu aman jeung urang soalnya teh teu nganggo gula anu sok dipeser ku mama-mama urang gitu. Penasaran teu? Penasaran atuh Ti? Yang geus mun penasaran, hayu urang dangukeun penjelasan Mbak Inka jeung Mbak Merita seputar karies jeung inovasi anu bakal digawe ku Mbak Inka jeung Mbak Merita. Halo guys, welcome to Kata Mahasiswa Podcast. Yeay, kembali lagi nih sama Inka dan juga Merita di sini. Senang banget ya Mer bisa kembali mengudara dan menyapa teman-teman semua lewat suara. Iya, sumpah kangen banget aku Kak. Kayak ngobrol lewat podcast tuh jadi refreshing tersendiri gitu. Apalagi kan kita lagi hektik-hektiknya UTS ya Kak ya. Iya bener banget ya Mer, ya ampun aku tuh sampai capek banget. Mana tugasnya tuh kayak banyak banget gitu. Ya semoga hasilnya diberikan yang terbaik ya Kak ya. Terus juga memuaskan gitu. Karena gak kerasa nih kita udah masuk ke semester tua. Aduh iya ya bener banget ya, bentar lagi juga mau lulus nih. Oh iya, kalau kita lagi bikin podcast kayak gini, berarti tak lagi dan tak bukan kita lagi ikutan lomba podcast nih. Dan kali ini kita lagi ikutan lomba podcast yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Kebidanan Universitas 11 Maret Surakarta. Bener banget nih Kak. Terus temanya ini juga menarik banget sih pas aku lihat pamfletnya tuh. Jadi cocok buat kita nih calon-calon ibu yang mau dan harus mempersiapkan generasi unggul untuk menciptakan Indonesia emas bertahun-tahun mendatang. Jadi temanya tuh Golden Steps to Prepare to Become Tall, Smart and Healthy Parents, starting from birth planning to parenting planning for children reaching 6 years old. Wah keren gak tuh Kak? Wah keren banget sih ya Mel. Kalau ngomongin masalah generasi itu jadi kepikiran gak sih sama quotes-nya Pak Soekarno yang kayak gini kalau gak salah. Beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Nah sebelum masuk ke fase ABY nih Kak, kualitas SDM-nya juga harus dijaga dan dikembangkan sedari kecil. Para orang tua harus bisa mendidik dan menjaga kesehatan anaknya, baik fisik maupun mental, dengan memberikan fasilitas pendidikan yang layak dan nutrisi yang seimbang. Nah, buat para calon ibu nih, harus mulai belajar tentang nutrisi-nutrisi anaknya. Apa aja yang nggak boleh dikasih terlalu banyak, kayak misalkan gula, makanan-makanan berlemak jenuh, dan lain sebagainya. Dan apa aja yang harus dikasih lebih banyak gitu. Contohnya kayak protein dan makanan berserat. Setuju banget tuh Mer sama kamu. Ngomongin tentang kesehatan anak nih, salah satu masalah yang masih jadi PR itu tentang karies gigi Mer. Dimana banyak ya anak kecil yang sampai sekarang tuh doyan banget sama makan makanan manis kayak permen, terus es krim, minum-minuman berwarna-warni tuh, dan banyak lainnya. Nah, udah suka makanan manis, tambah lagi anak-anak tuh juga susah banget gitu kalau disuruh buat gosok gigi. Jadi peluang terjadinya karies itu jadi jauh lebih besar kan. Nah, berdasarkan The Global Burden of Disease Study 2016, masalah tentang kesehatan gigi dan mulut, khususnya karies gigi itu merupakan penyakit yang dialami hampir dari setengah populasi penduduk dunia. Jadi 3,58 miliar jiwa loh Mer. Nah menurut data dari Riskesdas tahun 2018, prevalensi karies di Indonesia itu sebesar 88,8%, dengan prevalensi karies akarnya itu sebesar 56,6%. Tandanya karies gigi di Indonesia itu masih tinggi kan ya Mer? Tinggi banget Kak, itu persentasenya mendekati 100% loh, udah setengahnya juga gitu. Nah karena dampaknya ini juga gak main-main Kak. Awalnya emang
karies tuh kayak nggak menimbulkan rasa sakit, paling cuma kelihatan item-item doang gitu kan di mulut. Tapi lama-kelamaan kalau misalkan ini nggak ditindaklanjuti, ini bakal bahaya banget. Contohnya nih, bisa memicu abses periapikalis atau terbentuknya nanah di daerah apeks gigi atau daerah sekitar ujung akar gigi. Terus juga bisa menyebabkan granuloma sampai kista gigi. Serem banget kan ya kalau misalkan udah kena saraf gitu, pasti itu sakit banget deh rasanya. Parah. Nah, dari latar belakang dan juga dampak tersebut, gimana kalau misalkan kita bikin semacam inovasi kayak permen gitu, yang dia tuh nggak bikin karies gitu, jadi tetap bisa menekan karies tapi rasanya tetap enak gitu Kak, itu bisa nggak ya? Bisa nggak ya, Mer? Kan masalah karies ini tuh kan banyak ya faktornya, mulai dari kebiasaan buruk saat menggosok gigi, terus makan makanan yang banyak mengandung karbohidrat atau gula, sampai karena terpapar logam berat tuh kayak seperti timbal kayak gitu. Nah, walaupun emang penyebab utama karies ini tuh karena konsumsi terlalu banyak makanan manis atau karbohidrat ya, Mer. Jadi enamelnya itu tereduksi karena adanya proses fermentasi. Nah, gimana kalau inovasi permen yang kita buat itu kita ganti sumber pemanisnya dan ditambah ekstrak bahan alam yang bisa mengurangi penyakit karies gigi. Nah, dari beberapa jurnal yang aku baca sih ya, itu udah ada yang udah buat itu bisa mengurangi dampak karies. Contohnya tuh kayak bikin permen karet dengan substitusi bahan alam, kayak kayu manis gitu. Nah, emang udah terbukti bisa mengurangi penyebab karies giginya. Terus juga ada juga pasta gigi, ada juga obat kumurnya gitu. Tapi kan kalau sasaran utama kita anak kecil ya, Mer, kalau kita misal bikin permen karet, itu kan takutnya nanti ketelan gak sih? Walaupun emang belum ada jurnal sih yang jelasin kalau ketelan permen karet ini tuh bahaya atau enggak gitu. Terus kalau misalkan kita bikin obat kumur juga, takutnya itu bisa ketelan juga. Terus juga efek obat kumur itu kan biasanya panas gak sih di dalam mulut. Nah, itu kan bisa bikin anak-anak jadi kayak apa sih ini gitu. Pasti mereka malah tambah gak mau gitu. Nah, gimana kalau kita itu bikin semacam permen gummy gitu, Mer. Selain bisa dibuat di rumah nih dalam skala rumah tangga, permen lunak kayak gini tuh kan juga tetap aman gitu kalau ketelan. Terus juga anak-anak juga pasti suka gitu. Tapi bahan pemanisnya itu kita ganti pakai sumber pemanis lain. Gimana kalau kita pakainya tuh daun stevia dan juga buah beri, Mer. Soalnya di dalam beri itu kan ada kandungan sorbitolnya tuh. Oh, sorbitol. Iya, aku kayak pernah dengar tuh sorbitol tuh kan termasuk ke dalam gula alkohol yang mempunyai keunikan kan ya kayak. Jadi gula alkoholnya itu nggak mempunyai gugus karbonil di dalam rantainya. Nah, fakta ini juga bisa membuat gula alkohol kurang reaktif secara kimiawi daripada gula yang mempunyai ikatan aldosa dan ketosa, sehingga kurang berpartisipasi aktif dalam pembentukan asam pada plak gigi. Jadi bisa mengurangi resiko penyakit gigi kan ya kak ya? Iya, bener banget tuh, Mer. Nah, kalau kita udah fix pakai buah beri sebagai pemanisnya, terus kita cari bahan untuk mengurangi efek terjadinya karies nih. Kamu ada ide nggak untuk bahannya? Apa ya? Aku juga pernah baca sih di salah satu jurnal gitu. Kalau misalkan salah satu bahan alam itu bisa menanggulangi bakteri, jadi bisa sebagai bahan antibakteri. Yang aku baca sih baru contohnya kemangi gitu kak. Soalnya kemangi punya senyawa antibakteri dan antibiofilm yang bisa mencegah terjadinya percepatan fermentasi karbohidrat. Jadi peluang terjadinya karies jadi lebih kecil deh. Tapi kalau pakai kemangi aneh gak sih kak buat anak kecil? Iya juga kali ya. Kalau kemangi itu kan unik ya. Mesti belum ada gitu permen rasa kemangi. Tapi ini tadi tuh masuk nggak sih, Mer, sama ide yang awal tadi? Jadi gunanya pemanis yang kita pakai tadi itu sebagai pengganti glukosa dan juga sukrosa juga bisa jadi bahan yang bisa menetralisir rasa kemanginya tuh, Mer. Jadi anak-anak tuh jadi tetap doyan gitu makan permennya. Mantep kak, aku setuju sih. Nah sekarang yuk kita kasih tahu ke teman-teman semua gimana sih caranya buat gummy candy ekstrak daun kemangi dan buah beri yang bisa menjadi antibiofilm agen untuk mencegah karies. Nah, yuk kita bagi tahu gimana caranya. Jadi yang pertama itu kita siapin dulu tuh bahan-bahannya. Selain daun kemangi dan juga buah beri, kita perlu bahan tambahan lain nih kayak manitol, sirup jagung, minyak jagung, gelatin, gom arab, air, pemanis stevia, essence berry untuk menambahkan aroma serta laktosa. Jadi ini tuh kita buat dalam skala kecil dulu ya. Jadi nanti kita bisa perbesar skalanya dengan menambah berat masing-masing komposisinya. Oke, jadi yang pertama itu kita siapin dulu kemangi dan juga buah berinya ya untuk diekstrak sampai masing-masing beratnya itu 100 mg. Kemudian kita buat basis gaminya tuh dengan mencampurkan manitol dan sirup jagung, terus dipanasin sampai suhunya 80 derajat Celcius.
baru ditambahin minyak jagung. Nah, kenapa minyak jagungnya itu ditambahin saat suhunya 80 derajat? Nah, hal ini karena si minyak jagung ini tuh biar bisa menyatu sempurna dengan basis gaminya. Jadi pas dimakan itu jadi kenyal dan nggak ada kesan berminyaknya gitu. Kemudian di wadah yang lain itu kita larutkan garam Arab dengan 10 ml air yang kemudian dimasukkan 15 ml gelatin. Nah, kemudian campuran yang udah dibuat tadi kita campur dengan basis gami yang udah dibuat. Nah, terus dimasukkan ekstrak kemangi dan buah berinya dan diaduk hingga homogen. Setelah tercampur rata, itu kita tambahkan lagi tuh ekstrak daun stevianya. Kemudian kita aduk kembali sampai benar-benar homogen. Nah, setelah homogen, kita tambahkan essence berry dan terakhir kita beri laktosa, kemudian diaduk sampai homogen lagi. Nah, setelah itu baru deh kita cetak. Jadi gitu tuh teman-teman cara membuatnya. Gimana? Gampang kan? Semoga permen kemangi dan buah beri ini itu bisa jadi salah satu inovasi yang bisa menjadi alternatif untuk mengurangi konsumsi gula dan karbohidrat buat anak-anak ya. Jadi anak-anak tetap bisa makan makanan manis tanpa khawatir akan terkena karies gigi. Iya bener banget, apalagi tadi pemanisnya kita ganti terus kita tambahin bahan-bahan alam yang emang udah terbukti gitu ya kayak sebagai senyawa antibakteri dan juga antibiofilm agen. Tapi jangan lupa kita juga harus tetap mewanti-wanti anak-anak kita nanti untuk tetap gosok gigi 2 kali sehari, saat pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Harus dicatat ya para calon ibu-ibu muda kayak kita ini. Bener banget. So, kayaknya segitu dulu ya Kak ya yang bisa kita share di Kata Mahasiswa Podcast kali ini. Semoga idenya bisa terrealisasi sekaligus bisa menambah informasi nih kepada para ibu dan calon ibu mengenai penyebab dan dampak dari karies gigi, sehingga bikin lebih aware gitu terhadap dampak-dampak negatif dari karies gigi tadi. So, segitu dulu podcast Kata Mahasiswa edisi Cegah Karies hari ini. And And have a nice day everyone. see you, bye-bye.